Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Makim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk pembahasan soal asesmen tengah semester 2. Ini untuk kimia ya dek, kelas 12. Saya ambil dari buku Intan Paruwara. Yang punya bukunya merapat ya dek. Untuk cover buku ada di thumbnail. Oke, untuk bagian pilihan ganda ada bisa lihat ya di YouTube kakak ya, yang lain yaitu Makim Privat. Untuk link pembahasan soal ada di kolom deskripsi di bawah judul ya. Oke, langsung saja soal nomor 1. Tentukan nama-nama senyawa berikut menurut aturan IUPAC. Poin A, CH3, CH2, ini namanya gugus eter ya. Ada O, di sini ada CH, ke bawah mengikat CH3-nya 1, ke samping ada CH mengikat C2H5. Maka nanti sini CH2, di sini adalah CH3, ke samping ada CH3. Ya, kita kasih nama ya dek ya. Oke, untuk tata nama eter itu adalah alkoksi alkana. Alkoksi itu adalah C yang lebih pendek. Di sini C-nya 2, di sini C-nya banyak ya, maka inilah yang disebut alkoksinya. Oke ya, karena dia etoksi ya, etana jadi etoksi ya. Alkoksi, maka nanti namanya etoksi. Etoksinya nempel di C keberapa? Kita nomorkan ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 sama 5 itu kan panjangan 5 ya. Ini adalah induk ya dek, induknya maka ada 5 guys. Nah, penomoran terdekat dengan gugus maka nanti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke, maka etoksinya itu nempel di C kedua. Nah, di C kedua itu ada cabang etoksi, lalu di C ketiga ada cabang metil. Oke ya, maka nanti 3 metil alkoksi alkana ya, induknya ada 5, pentana. Luar biasa ya. Ini tata nama untuk eter. Ya, maka nanti 2 etoksi, 3 metil pentana. Next ya, kita masuk ke poin B. C mengikat CH3-nya ada 3 ya, maka ada CH3C, di sini ada CH3, ke atas ada CH3. Ke samping ada CH2 ya, ini ada CH2. Lalu ke samping ada CH, mengikat CH3-nya ada 1, ini ada 1. Ke samping ada COOH, COOH ini adalah gugus asam karboksilat. Kalau asam karboksilat itu selalu di C ke 1. Maka penomoran dari sini ya dek, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu berarti pentanoat ya. Untuk asam karboksilat itu asam alkanoat. Lalu kita lihat ya di sini, di C ke 4 itu ada metil. Ini kan induknya ini ya dek, ini induknya. Ini adalah induknya ya. Lalu di C keempat ada metil, di C ketiga ada metil. Nah, karena cabangnya itu sama, maka kita jadikan 1. Di C kedua, di C keempat, di C keempat itu ada cabang metil. Kita kasih nama trimetil. Induknya itu ada 5 ya, induknya 5, maka kita kasih nama pentanoat. Nah, kita kasih nama depannya asam. Asam 2,4,4 trimetil pentanoat. Next ya, kita masuk ke soal poin C. CH3 CH2 ya. Di sini ada CH3, lalu ada CH2, lalu CH mengikat CH3-nya ada 1. Lalu ke samping ada CH mengikat C2H5. Maka CH2 ya. Di sini CH3 ke samping mengikat OH. Nah, ini adalah gugus alkohol. Kita kasih nomor ya dek ya. Induknya yang panjang ini dek, ini panjang sekali nih. Nah, ini adalah induknya. Selanjutnya kita nomorkan penomoran terdekat dengan gugus OH. 1, 2, 3 ketemu OH, 1, 2, 3, 4 baru ketemu OH. Maka nomorkan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau alkohol tata namanya adalah alkanol. Karena 6 nanti heksanol. Lalu di C keempat ada cabang metil ya. Maka kita kasih nama 4 metil. Lalu alkoholnya di C ketiga 3 heksanol. Oke ya, kita masuk ke poin D.
CH mengikat CH3-nya 2 kali, CH mengikat CH3-nya 2 kali, ada CH3, ada CH3, ke samping ada CH2 ya, ke samping ada CH2, ini CH2, ke samping ada COO, ini berarti gugus ester. Lalu ada CH2, CH3, CH2, CH3. Untuk gugus ester tata namanya adalah alkil alkanoat. Yang sebagai alkil adalah yang di sini. Ini alkil, ini alkanoatnya. Ini namanya etil ya. Kita kasih nama etil. Lalu ini alkanoat sebagai induk ya. 1, 2, 3, 4. Maka nanti butanoat. Oh ternyata di C ketiga itu juga ada cabang. Cabang apa dek? Cabang metil. Nah berarti nanti jadinya etil, alkil, alkanoat, 3 metil butanoat. Oke, kita lanjut ya ke poin nomor 2. Diketahui beberapa zat organik berikut, tentukan urutan keempat zat tersebut dari titik didih yang paling rendah. Titik didih paling rendah, maka Ade carilah yang C-nya paling pendek, lalu banyak cabang ya, dan lebih bersifat kovalen nonpolar. Kalau kovalen nonpolar itu mudah mendidih ya, atau mudah putus, ikatannya lemah. Ya, kita lihat ya, ini ada gugus apa di sini? Ada gugus eter. Selanjutnya ada gugus eter lagi, selanjutnya ada alkohol, selanjutnya ada alkohol. Alkohol dengan eter itu titik didihnya lebih tinggi alkohol. Kenapa? Karena alkohol ini ada bersifat kovalen polar. Selain itu, alkohol itu bisa berikatan hidrogen antar senyawanya. Nah, jadi yang paling rendah itu kalau nggak A ya B. Kita lihat ya di sini ya. Untuk poin A bentuknya seperti ini ya, C, O, C, C, C. Kalau untuk poin B ini berarti kan C, O, lalu di C kedua ya. Nah kayak gini, ini bentuknya. Nah untuk poin C kan 1, 2, 3, 4, lalu sini ada OH. Lalu untuk poin D 1, 2, 3, di sini ada OH. Nah di sini C ya. Ini namanya metoksi propana, ini adalah 2 metoksi propana, kalau ini butanol, kalau ini 2 butanol. Nah, yang lebih titik didihnya rendah, maka untuk eter yang poin B. Karena ini etoksinya tuh di C kedua. Ini lebih kuat ikatannya ya. Berarti B titik didihnya lebih rendah daripada A, lalu lebih rendah dari untuk 1 butanol dengan 1, 2, 3, 4. Dengan 2 butanol itu titik didihnya lebih rendah yang 2 butanol. Maka D, dan yang titik didih paling kuat itu adalah poin C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 3. Sebanyak 0,2 gram senyawa karbon ya, diketahui ada CX, ada HY, ada OZ. Sebanyak 0,2 gram. Dibakar sempurna, maka kita tambah dengan oksigen. Kalau sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, CO2-nya itu menghasilkan 0,505 gram. Dan H2O-nya itu 0,0892 gram. Diketahui senyawa karbon tersebut merupakan zat organik asam berbasa 1. Nah, ini berarti asam karboksilat ya, karena dia bersifat asam, maka mengandung gugus asam karboksilat, maka nanti CnH2nO2. Apalagi apabila 0,366 asam tersebut ya dinetralkan dengan 30 mili KOH, tentukan A rumus empirisnya, B rumus molekulnya. Nah, kita akan coba ya dilihat dari ini dulu penetralan. Rumus penetralan itu adalah mol H+ sama dengan mol OH-. Nah, ini adalah asam berbasa 1 ya, tadi artinya. Maka nanti rumusnya mol H+, maka kita ada massa ya di sini. Rumusnya itu adalah gram dibagi dengan mR-nya. mR-nya tidak tahu.
sama dengan mol OH min. Mol OH min kita gunakan rumus M dikalikan dengan V. Maka nanti 0,1 saya kali dengan V, volumenya 30. Hati-hati kita wajib jadiin liter ya, maka saya kali 10 pangkat min 3. Ya, maka nanti 0,366 sama dengan 30 dikalikan 0,1 itu kan 3 ya. 3 kali 10 pangkat min 3, saya kali MR-nya ke sana. Ya, maka nanti besar MR adalah 0,366, saya bagi dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Ya, maka nanti MR-nya adalah 3, kayak gini ya, 366, saya buat kayak gini deh. 366 kali 10 pangkat min 3. Kan sama aja seperti ini ya. Oke, saya bagi dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Ketemulah nanti MR-nya, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, 6 bagi 3 2. Jadi MR senyawa CXHYOZ-nya itu adalah 122. Nah, sekarang kita harus tahu ya massa C, massa H, dan massa oksigennya. Saya akan mencari massa C dari sini, Dek. Di sini C-nya itu ada 1 ya, maka 1 dikali AR-nya C dibagi dengan MR-nya CO2 dikali dengan massa CO2. Wah, ini bener-bener hot ya soalnya. C-nya itu 12 AR-nya, MR-nya CO2 itu 44 ya. 32 tambah 12 yaitu 44. Massa CO2 itu adalah 0,505. Ya, 12 per 44 saya kali dengan 0,505 itu adalah 0,137 ya. 0,137 gram. Oke, selanjutnya saya akan mencari massanya H di sini. H-nya ada 2 ya. Maka nanti 2 dikalikan AR-nya H itu 1. Saya bagi MR-nya. MR-nya 18, saya kali dengan 0,0892. Ya, selanjutnya 2 per 18 maka 1 per 9 ya. 0,0892 saya bagi dengan 9 itu adalah 0,0099 gram. Oke, selanjutnya saya akan mencari massanya oksigen ya. Maka nanti massa oksigen adalah 0,2 gram ya. Senyawa karbon itu 0,2 gram. Saya kurangi dengan massa ini ya, karbon dan hidrogennya. Oke ya. Maka nanti 0,0099 saya tambah dengan 0,137 ya. Itu hasilnya 0,1469. Ya, maka nanti kita peroleh massanya oksigen 0,053. Nah, setelah kita mencari massa CHO-nya, kita bisa mencari indeks ya. Indeks itu adalah XYZ-nya ini. Ya, dengan cara apa? Dengan cara perbandingan mol. Perbandingan mol, maka perbandingan molnya C, lalu H, lalu dengan O. Rumusnya mol adalah gram dibagi dengan AR, maka nanti 0,137 saya bagi AR-nya 12. Untuk H itu 0,0099 saya bagi dengan 1. Lalu di sini 0,053 gram saya bagi dengan 16 ya. Oksigen itu kan AR-nya 16. Maka nanti ini adalah 0,0099. Semua saya bagi dengan 0,099 ya. 0,137 bagi 12 itu adalah 0,0114. Selanjutnya 0,053 saya bagi dengan 16 yaitu 0,0033. Nah, di sini yang paling kecil itu adalah ini ya. Maka saya bagi dengan 0,0033. Maka ini 1. Nanti ini jadinya 3 ya. 0,0099 saya bagi 0,0033. Selanjutnya adalah 0,114 saya bagi dengan 0,0033 yaitu 3,45 ya. Saya anggap hasilnya adalah 3,5. Nah, ini masih ada pecahan ya, Dek ya. Maka boleh kita semua kalikan dengan 2. Ya, maka nanti
ini adalah 3,5 saya kalikan dengan 2 ya Dek, yaitu 7, di sini ada 6, di sini ada 2. Ya, maka kita peroleh C-nya 7, H-nya itu adalah 6, dan oksigennya adalah 2. Kita coba kalikan dengan N ya, mintanya MR-nya 122. Ya, C kalikan 7 ya, C-nya itu 12, 12 kalikan 7 itu 84, 84 ditambah 6 kalikan 1 adalah 6, 16 dikalikan 2 itu adalah 32. Saya kali dengan N, mintanya MR-nya 122. 84 ditambah 6 itu kan 90 ya Dek. 90 ditambah 32 itu adalah 122. Jadi ini pas banget ya, 122 kalikan N sama dengan 122. Maka nanti nilai N-nya 1. Ya, jadi rumus molekul yang mungkin itu adalah C7H6O2. Nah, berarti ini kan sudah sederhana ya, karena kita misalkan bagi 2, maka 7 nggak bisa bagi 2, maka rumus empiris sama dengan rumus molekulnya, gitu teman. Ya, kita masuk ke soal nomor 4. Tentukan isomer fungsi dari senyawa hasil reaksi oksidasi 2 butanol ya. Di sini kita punya 2 butanol, 1, 2, 3, 4. Di C kedua itu ada alkohol ya, ini berarti nanti CH3, sini CH, sini CH2, di sini ada CH3. Kita oksidasi ya, dengan suatu oksidator ya, maka nanti akan menghasilkan keton. Ini adalah alkohol sekunder. Jika dioksidasi jadi keton ya, maka nanti hasilnya CH3, C, nah ini O, lalu ke samping ada CH2, lalu CH3. Jadi hasilnya itu adalah 2 butanon. Nah, yang ditanya adalah isomer fungsi dari hasilnya ya. Hasilnya adalah sebuah keton. Isomer fungsi dari keton ya, isomer fungsi dari sebuah keton itu adalah aldehid. Nah, isomernya keton itu adalah aldehid. Nah, maka jawabannya ini ya, mintanya seperti ini. Tentukan isomer fungsi dari senyawa hasilnya adalah sebuah keton, maka isomer fungsinya itu adalah aldehid. Nah, jika ingin menunjukkan aldehidnya kemungkinannya ada berapa? Nah, kita cari yang jumlah aldehidnya, C-nya ada 4 ya Dek. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya alkanal ya nanti ya, namanya adalah butanal. Selanjutnya kita bisa potong 1 ya nanti untuk cabang ya. Maka CH3, di sini ada CH3, ke samping ada 1, 2, 3, 4. 4-nya itu sebagai gugus aldehid. Ini namanya adalah 2-metil propanal. Nah, kalau mencari berapa jumlah isomer untuk aldehid, jika jumlah C-nya 4 itu ada 2. Bisa butanal, bisa 2-metil propanal. Gitu ya maksudnya ya. Lanjut kita ke soal nomor 5. Diketahui reaksi berikut, lengkapi reaksi tersebut. Nah, ini adalah ada gugus asam karboksilat ya. Ini ada asam karboksilat, nanti direaksikan ada gugus alkohol, maka nanti ini reaksi esterifikasi ya, kita akan lengkapi. Nanti ada CH3, di sini ada COOH ditambah dengan C2H5OH. Nah, nanti hasilnya ini OH-nya lepas, H-nya lepas, itu jadi H2O. Nah, nanti sisa alkoholnya lari menggantikan OH ya. Jadi CH3, CO. Nah, OH-nya yang lepas diganti sama C2H5. Gitu ya. C2H5O. Maka nanti O, C2H5. Nanti H sama OH menjadi air. Nah, inilah hasilnya. Apa nama senyawa utama? Nama senyawa utamanya itu adalah ini ya, gugus ester di sini, alkil, alkanoat. Alkilnya adalah etil, maka namanya etil. Ini berarti 1, 2 etil etanoat gitu ya, atau etil asetat itu juga boleh. Poin ke C, tentukan jenis reaksinya. Ini adalah suatu reaksi esterifikasi, yaitu reaksi pembentukan ester.
Gitu ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya deh. Assalamualaikum.